Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bulan Ramadan. Puasa hari ini mungkin menjadi puasa yang indah dan berkah. Puasa adalah perisai yang akan melindungi kita dari api neraka dan mencegah dari dosa. Semoga puasa kita bisa menjadi perisai dari kemaksiatan kita, dari perilaku dosa kita, dari perilaku gibah kita, dan perilaku nista kita. Dan puasa kita juga mencegah dari perilaku-perilaku yang maksiat dan laknat. Nah, bulan suci Ramadan insya Allah bulan yang penuh berkah. Ketika bulan suci Ramadan, maka mulai dibukalah pintu-pintu sorga dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan syaitan dibelenggu. Harapannya sederhana, agar kita senantiasa bisa menjaga kebaikan, menjaga budi pekerti, menjadi perilaku yang luhur, yang baik, yang penuh dengan segala kebaikan. Harapan kita juga kita senantiasa dalam berkah kebaikan dan ridhonya. Idealnya ketika setan sudah dibelenggu, berarti kita tidak maksiat. Ketika setan sudah dibelenggu, idealnya kita tidak melakukan perilaku dosa. Kalau ketika kita masih berbuat dosa, dipastikan berarti itu syahwat kita, ya, itu emosi kita dan amarah kita. Nah, dan di bulan suci Ramadan, ketika itu bulan Ramadan, dipastikan rahmatnya Allah dibuka. Kenapa bisa dibuka? Buktikan banyak teman-teman yang membayar takjil, yang memberikan sedekah berlipat-lipat ganda, yang tikel-matikel, yang luar biasa. Itu rahmat, kasih sayang terbuka, ukhuwah terbuka, lantunan ayat-ayat Allah selalu menggema di langit, zikir-zikir malam selalu dipanjatkan. Artinya, disitulah rahmat Allah akan diturunkan. Nah, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran ya di bulan suci Ramadan, ya, barang siapa yang membaca satu ayat saja di bulan suci Ramadan, dia akan diberikan penghargaan seolah-olah dia telah membaca Al-Quran penuh di bulan-bulan yang lain. Sangat luar biasa, penuh mahfirah, penuh untian keberkahan, kebaikan yang luar biasa. Itu yang saya katakan, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Maka bisa dikatakan bulan keberkahan inilah seseorang bisa menikmati hidupnya dengan penuh segala keindahan. Nah, Ramadan adalah salah satu pintu rahmat yang terbuka sebagai kesempatan untuk pembersihan jiwa. Maka di bulan suci Ramadan ini, rahmat dibuka untuk mensucikan jiwa. Rahmat dibuka untuk sebuah hal-hal yang positif dalam rangka revolusi dan resolusi jiwa kita. Itu yang terjadi. Nah, terkadang kita tidak menyadari betapa istimewanya sesuatu sampai kita kehilangan. Artinya apa? Terkadang kita tidak menyadari betapa istimewanya sesuatu sampai ya kita kehilangannya. Itulah yang saya rasakan tentang Ramadan. Pernah disampaikan Umar Sulaiman. Jadi kadangkala ketika Ramadan itu hilang, pergi, maka kita pun terasa sedih, menangis, dan kecewa. Karena apa? Bulan yang penuh kemuliaan itu hilang begitu saja dan pergi begitu saja. Maka saya katakan bulan yang penuh indah dan bulan yang penuh kenikmatan. Sedangkan ada pertempuran terjadi di dalam diri kita di bulan suci Ramadan. Selama 30 hari Allah memberikan kita kekuatan, yaitu sebuah kemenangan.
kemenangan untuk terus melakukan semangat bermuamalah, kemenangan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang terjadi sekitar kita. Harapan kita semuanya, semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan yang nyata. Itu yang terjadi. Jadi saya katakan bahwa Ramadan adalah perayaan agama umat muslim yang dikenal dengan keragaman, kesetaraan ras yang besar. Ramadan adalah keindahan yang sangat luar biasa. Semua orang menikmati kebaikan, fadilah, kemaslahatan bulan suci Ramadan, ketenangan, syiar, kebersamaan, kedekatan spiritual dan religi membuat seseorang semakin eksis di dalam kehidupannya, semakin indah di dalam langkahnya. Maka Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan keindahan. Ya, semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Jika seorang muslim keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan pengampunan dan kebaikan, dia benar-benar merugi. Itu pernah dikatakan Ibnu Hibban dan Al-Tabrani. Jadi sekali lagi, kita kalau keluar dari Ramadan tidak ada kebaikan, tidak ada kemuliaan, rasanya kerugian yang amat sangat besar. Maka saya katakan, teruslah raih kemuliaan di bulan suci Ramadan. Maka berpuasalah kamu karena melihat tanggal hilal, dan berbukalah kamu karena melihat tanggal hilal. Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Jadi sekali lagi, kemuliaan yang indah, penuh pesona, kesempatan yang tidak perlu kita lupakan, harus terus kita junjung kemuliaan di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, kita tidak mengharapkan pujian, kita tidak mengharapkan itu pangalembono, tidak mengharapkan sanjungan, tetapi yang kita harapkan hanyalah mardotilah, ridhonya Allah. Hai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Semoga kita keluar menjadi orang yang takwa Allah. Dan Allah juga telah menjadikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini lebih baik dari 1000 bulan. Amalan-amalan kita dilipatkan 1000 bulan, amalan baik kita dilipatkan 1000 bulan, amalan kita yang indah dilipatkan 1000 bulan, sehingga kita menghadap kepada Allah dengan keindahan, dengan ampunan Allah, dengan ridhonya Allah. Semoga kita bisa meraih Lailatul Qadar. Maka makan dan minumlah sampai jelas bagi kita benang putih siang dari benang hitam malam. Kemudian lengkapilah puasanya hingga terbenamnya matahari. Jelas, maka kita harus senantiasa jelas kapan kita mulai puasa dan kapan kita mulai berbuka. Hai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepadamu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu dapat belajar kesadaran akan Tuhan dan rasa takut yang menahan diri ini. Ya, semoga di surat Al-Baqarah ayat 183 ini mencermati kita. Maksud kami menjadi pencermatan bagi diri kita agar terus memuliakan bulan suci Ramadan dengan segala tindakan-tindakan yang positif. Ketika Ramadan mulai dibuka, insya Allah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga dibuka. Inilah kemuliaan yang paling mahal. Maka Tuhan memperhatikan maksudnya. Sebenarnya dari makhluk Allah,
Tuhan lebih menyukai orang-orang yang ingin berpuasa di bulan suci Ramadan daripada orang-orang yang berpuasa karena tidak dapat menemukan makanan untuk dimakan. Jadi Allah lebih tahu bagaimana apakah nawaitu puasa kita, niat kita itu karena ridho Allah atau karena kemiskinan atau karena keefisien dan kengiritan. Jadi satu kesimpulan bahwa Ramadan ini benar-benar bulan yang mulia. Maka satu kata yang pertama, manfaatkan Ramadan ini sebagai ajang mengumpulkan amal soleh untuk bekal hidup di negeri akhirat. Karena keyakinan kita bahwa hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi selepas di dunia ada hidup kita, yaitu di akhirat. Sekali lagi, jangan biarkan Ramadan ini sia-sia pergi tanpa kita mengumpulkan bekal amal. Jadi sekali lagi, kumpulkan bekal amal kita menuju ke negeri akhirat. Kumpulkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jadikan Ramadan ini sebagai bulan pensucian jiwa kita, bulan mensucikan hati kita, bulan mensucikan kolbu kita, bulan untuk ukhuwah Islamiyah. Terus tingkatkan kualitas iman kita, kualitas ihsan kita. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah sebagai ahli jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jadikan puasa ini menjadi titik tolak langkah bahwa kita ini adalah penduduk surga yang akan kembali kepada surganya Allah dan akan kembali ke jannahnya Allah. Semoga kita termasuk makhluk yang dirahmati oleh Allah dalam keberkahan kebaikan di dunia wal akhirah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.